Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kita adalah sepasang sepatu yang selalu bersama, tak bisa bersatu. Karena sepatu adalah selalu bersama, dipakai bareng, tetapi kanan dan kiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda melihat sepatu saya ini dengan motif ini, kalau Anda di Keuskupan Purwokerto dan Romo-Romo, pasti Anda langsung mengenal. Oh, itu sepatu dari Bapak Uskup, pemberian Bapak Uskup. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna coklat. Hijau itu katanya army dari Angkatan Darat. Yang biru atau ungu itu Angkatan Udara. Dan ini dari UNAMED, Tentara United Nations, tentara PBB yang biasanya di daerah-daerah perang dikirim untuk misi perdamaian, penjaga perdamaian. Itu seragam UNAMED. Maka orang langsung kalau saya melihat dari sepatu ini, orang yang tahu langsung komentar, itu dari Bapak Uskup, dibagi oleh Bapak Uskup ya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya sepatu ini bisa menyimbolkan apa di balik sepatu itu. Tidak hanya per se sepatu, merek ataupun bentuk, tetapi juga siapa yang terlibat di balik itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Injil hari ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada zaman Yesus, orang biasanya mengutus seseorang, entah itu abdi, wakil, orang kepercayaan dengan kasut atau sepatu atau sandal yang pada waktu itu dipakai oleh orang-orang di padang gurun. Maka Yohanes Pembaptis itu adalah utusan dari Mesias yang kemudian mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena dia tidak membawa kasut dan dia juga bukan perwakilan dari Mesias, tetapi dia sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya berseru-seru di padang gurun mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan-jalan yang berkelok, ratakan yang naik turun, karena semuanya akan mendapatkan keselamatan. Dan orang itu berpakaian bulu unta di padang gurun. Dia makanannya adalah madu hutan, minumannya, makanannya belalang, dan hidupnya seperti itu. Di tengah-tengah gurun dia berseru-seru, ratakanlah jalan itu, sambutlah dia yang akan datang, karena dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang setelah aku membaptis kamu dengan Roh. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dia membawa perwakilan tanda sebagai tangan kanan Mesias, pun dia merasa tidak layak. Membawa tali kasutnya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes yang diramalkan oleh Nabi Yesaya itu sebagai forerunner atau perantara atau pendahulu bagi datangnya Mesias yang sungguh-sungguh yang akan datang itu, yang menyelamatkan manusia dengan warta pertobatan. Banyak orang yang kemudian datang untuk bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis tinggal, dan kemudian mereka pun kemudian menyiapkan hati, melapangkan jalan untuk datangnya Mesias penyelamat dia. Maka warta dari Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah,
lalu dirimu bertobat, lalu dibaptis. Tentu saja dengan pembaptisan Roh Kudus untuk zaman sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang perlu kita persiapkan sebagai orang yang mau menyambut Mesias di masa Advent ini? Adventus artinya kedatangan. Advent artinya menantikan kedatangan Mesias. Kedatangan dalam perayaan Natal maupun kedatangan Paroisia, kedatangannya yang kedua. Dan tanpa dirasa sekarang sudah Advent yang kedua. Sudah semakin dekat penantian kita akan Tuhan yang selalu melawati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita butuh kedamaian, kejujuran dalam hati kita, kerendahan hati untuk membuka mata batin kita, membuka telinga batin kita, supaya kita mendengar seruan orang-orang di padang gurun itu. Padang gurun menggambarkan daerah yang tandus. Kalau dalam pewayangan sering disebut daerah ini jalmo moro jalmo mati. Orang ciptaan datang ke situ, orang ciptaan itu pasti mati karena di situ daerahnya daerah tandus. Daerahnya penuh dengan bahaya, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan saling telikung satu dengan yang lain. Tetapi di tengah-tengah ketidakada harapan itu, justru Yohanes Pembaptis mewartakan pengharapan, sesuatu yang menggembirakan muncul di tengah-tengah padang gurun yang menakutkan itu, yang kemudian membuat kita umat manusia yang menanti-nantikan kegembiraan tahun rahmat Tuhan menjadikan penuh penghiburan. Kita perlu dalam masa-masa Advent ini mengasah mata batin kita, mengasah telinga hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan yang menyapa kita, yang melawati kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat keheningan yang kita jaga, yang akhirnya walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, tetapi kita menangkap kehadiran Tuhan di dalam kesibukan itu. Maka itu menjadikan perpanjangan tangan Tuhan, menjadikan pemegang kasut Tuhan. Dan akhirnya kita pun seperti Yohanes Pembaptis menjadi orang-orang yang mewartakan bahwa rahmat Tuhan akan segera datang di tengah-tengah kita. Mari kita seriusi hidup kita ini dengan tentu saja bukan dengan ketakutan, ketertekanan, tetapi dengan syukur, kegembiraan bahwa Tuhan akan melawati kita, bahwa kita diharapkan siap sedia, bahwa kita mengasah mata batin kita, telinga hati kita untuk mendengarkan Tuhan yang melawati kita, dan kita bisa menjawabnya dengan sepenuh hati dalam diri kita. Lewat orang-orang di sekitar kita, Tuhan menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu demi menyambutnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.